Di Australia, lebih dari 80 mahasiswa penerima beasiswa Kementerian Agama Republik Indonesia sekarang terlantar. Mereka adalah penerima program beasiswa Mora 5.000 Dr. LPDP. Sedihnya, berita ini keluar pada waktu peringatan Sumpah Pemuda, 28 Oktober lalu. Malu ya? Dan puluhan mahasiswa sekarang mengalami kesulitan biaya hidup. Mereka juga nggak bisa fokus belajar karena mereka belum menerima dana beasiswa. Merasa nggak diperhatiin nasibnya, mahasiswanya pun bikin aksi protes. Mereka serentak datang ke konsulat Indonesia di seluruh negara bagian Australia. Mereka ke kota Canberra, Sydney, Melbourne, dan Perth. Tujuannya untuk mengadukan nasibnya. Sudah hampir 9 bulan mereka nggak nerima hak-haknya. Imam Malik Ridwan, perwakilan mahasiswa, menemui Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney. Imam bilang, mahasiswa dalam kondisi sulit 2 tahun terakhir ini. Pada 2021, agenda riset mereka berantakan karena pandemi COVID. Tahun 2022, mereka terpaksa harus kuliah dengan cara part-time, kuliah sambil bekerja. Ini terpaksa karena pemerintah Republik Indonesia belum mentransfer uang biaya hidup. Padahal biaya hidup dan akomodasi di Australia sudah melangit biayanya. Biaya meningkat karena krisis global. Dan Kemenak belum mentransfer komponen beasiswa, seperti tunjangan hidup bulanan, yang terutama adalah biaya kuliah. Belum lagi komponen-komponen lainnya, seperti bantuan biaya untuk melakukan riset, biaya keikutsertaan konferensi, ditambah lagi biaya tunjangan keluarga. Yang terakhir, tunjangan pembelian buku. Mazkur, salah satu penerima beasiswa, mengaku sulit berkonsentrasi belajar. Mazkur adalah kandidat doktor di Deakin University. Kurang lebih 10 bulan ia berjuang dan bekerja. Tujuannya supaya ia dan keluarga tetap bisa bertahan. Padahal seharusnya dia fokus belajar untuk mencapai target studi. Kata Mazkur, sebagian mahasiswa di Melbourne dapat peringatan keras dari kampus karena mereka menunggak uang kuliah. Tunggakan uang kuliah ini sudah lebih dari 1 semester. Nah, karena itu, sebagian mahasiswa harus mengundurkan jadwal ujian kandidasi. Bahkan ada yang mendapat ancaman pencabutan visa. Mahasiswa juga sudah berusaha komunikasi ke pengelola beasiswa. Mereka ke Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama atau Diktis. Diktis merespons dengan mengirimkan surat penjelasan. Surat ditandatangani secara elektronik oleh Dirjen Pendidikan Islam Ali Ramdhani. Surat dikirim ke pihak kampus di Australia yang isinya menjelaskan penyebab keterlambatan pembayaran uang kuliah. Nah, alasannya ada perubahan manajemen pengelola beasiswa. Tapi itu kan urusan internal Kementerian Agama, bukan kesalahan mahasiswa penerima beasiswa. Bukan kesalahan kampus-kampus di Australia juga. Mahasiswa ngerasa keterlambatan proses pencairan udah nggak wajar. Padahal komunikasi mahasiswa dengan para pihak udah dilakuin berpuluh-puluh kali sejak bulan Maret 2022. Jadi mahasiswa ngirim surat permintaan klarifikasi ke Direktur Diktis yang isinya tentang ketegasan kelanjutan beasiswa. Bahkan mahasiswa sudah beberapa kali melakukan Zoom meeting dengan Kementerian Agama dan LPDP. Tapi progres pencarian uang kuliah ya belum ada juga. Bahkan tunjangan untuk biaya hidup sama sekali belum ada yang ditransfer. Terus, gimana mahasiswa bisa bertahan hidup di Australia? Seenggaknya, sekarang ada 3 lembaga diaspora Indonesia di Australia. Mereka gotong royong menggalang dana. Dananya untuk santunan ke para mahasiswa yang menjadi korban buruknya tata kelola beasiswa. Sebenarnya situasi yang kayak gini kan malu-maluin ya. Masa penerima beasiswa pemerintah Indonesia harus disantuni oleh masyarakat? Padahal problemnya ada di birokrasi pemerintah. Yuk, kita desak Kementerian Agama untuk segera menyelesaikan masalah ini, supaya para mahasiswa kita nggak terlantar di negeri orang, dan posisi pemerintah Indonesia tidak makin runyam di Australia.
Saya Rizka Putri undur diri.